Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Arman Sari Ramadhani. Saya adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Izinkan saya di sini menjelaskan atau membahas kasus konflik lingkungan, di mana kasus ini ada dua kasus, konflik lokal dan konflik mancanegara. Adapun kasus yang pertama yaitu konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Indonesia, dan konflik mancanegara yaitu konflik lingkungan akibat deforestasi serta kebakaran hutan Amazon di Brazil. Adapun alasan saya memilih kedua kasus ini karena keduanya menunjukkan benturan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di satu sisi, pemerintah dan pelaku usaha berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Namun, di sisi lain, masyarakat dan kelompok lingkungan menilai bahwa eksploitasi dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Konflik ini akhirnya menjadi sangat penting untuk dipelajari karena semakin sering terjadi di berbagai negara. Pegunungan Kendeng merupakan kawasan kars yang membentang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kawasan ini memiliki cadangan batu kapur yang melimpah, sekaligus berfungsi sebagai daerah resapan air yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Konflik mulai muncul ketika pemerintah memberikan izin lingkungan untuk kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan tersebut. Setelah izin tersebut terbit, masyarakat mulai menyampaikan penolakan karena khawatir aktivitas tambang akan merusak sumber mata air dan lahan pertanian mereka. Penolakan kemudian berkembang menjadi aksi demonstrasi, gugatan hukum, hingga aksi simbolik yang dikenal dengan aksi Kartini Kendeng dengan mengecor kaki menggunakan semen sebagai bentuk protes. Konflik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai pihak. Adapun beberapa aktor yang terlibat, yang pertama yaitu tentunya masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan hidup pada ketersediaan air dan lahan pertanian. Aktor kedua adalah PT Semen Indonesia yang berkepentingan menjalankan investasi dan aktivitas produksi semen. Dan yang ketiga adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berperan dalam penerbitan izin serta pengambilan kebijakan pembangunan. Dan yang keempat, organisasi lingkungan hidup dan akademisi yang memberikan dukungan advokasi kepada masyarakat. Adapun penyebab utama konflik, menurut beberapa jurnal, adalah perbedaan kepentingan antara kelompok yang mendukung pembangunan ekonomi melalui investasi industri dan kelompok yang mengutamakan pelestarian lingkungan. Masyarakat menilai bahwa Kars Kendeng memiliki fungsi ekologis yang sangat penting karena menjadi penyimpan cadangan air di tanah. Sementara itu, pemerintah dan perusahaan melihat kawasan tersebut sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Tentu konflik ini memiliki dampak, di antaranya dari sisi sosial, adanya polarisasi antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak pembangunan pabrik semen. Dari sisi lingkungan, muncul kekhawatiran terhadap kerusakan kawasan kars dan berkurangnya sumber mata air. Dari sisi politik pula, konflik ini memunculkan berbagai gugatan hukum dan perdebatan mengenai tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Untuk mengurangi konflik, berbagai upaya mitigasi telah dilakukan. Pertama, melalui jalur hukum. Masyarakat mengajukan gugatan terhadap izin lingkungan yang diberikan kepada perusahaan. Upaya ini bertujuan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap lingkungan hukum. Kedua, melalui dialog dan mediasi yang difasilitasi pemerintah. Dialog ini dilakukan untuk mencari titik temu antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melalui advokasi dan kampanye lingkungan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan kelompok lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kawasan Kars Kendeng. Menurut saya, efektivitas mitigasi konflik ini masih tergolong sedang. Konflik memang tidak berkembang menjadi kekerasan besar, tetapi hingga saat ini perdebatan mengenai keberlanjutan pembangunan di kawasan Kendeng masih terus berlangsung. Jika dianalisis menggunakan teori konflik Karl Marx,
Konflik kendeng ini menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik dengan masyarakat yang berupaya mempertahankan sumber daya yang menjadi dasar kehidupan mereka. Kasus kedua adalah konflik lingkungan di hutan Amazon Brazil. Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Namun, selama beberapa dekade, Amazon mengalami deforestasi besar-besaran akibat pembukaan lahan untuk peternakan, pertanian, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Aktivitas akhirnya menyebabkan meningkatnya kebakaran hutan dan kerusakan ekosistem. Adapun dalam kasus ini, aktor yang terlibat dalam kasus ini meliputi pemerintah Brazil, perusahaan agribisnis, peternak, masyarakat adat, organisasi lingkungan internasional, serta komunitas global yang memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan hutan Amazon. Adapun dampak dari deforestasi ini sangat luas. Kerusakan hutan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, gangguan terhadap iklim global, serta ancaman terhadap kehidupan masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebakaran dan deforestasi dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat akibat asap dan degradasi lingkungan. Berbagai upaya mitigasi pun telah dilakukan oleh pemerintah Brazil dan komunitas internasional. Pemerintah memperkuat sistem pemantauan hutan menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi aktivitas deforestasi secara real time. Penegakan hukum terhadap pembalakan liar juga diperkuat. Selain itu, berbagai organisasi internasional memberikan dukungan dan pendanaan dan kampanye konservasi untuk melindungi Amazon. Jika dibandingkan, kedua konflik ini sebetulnya punya beberapa kesamaan. Yang pertama, keduanya berawal dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi. Yang kedua, keduanya melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan. Yang ketiga, keduanya menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Namun, secara garis besar dapat kita lihat beberapa perbedaan. Pada kasus kendeng, konflik lebih berfokus pada dampak lokal terhadap sumber air dan pertanian masyarakat. Sementara pada kasus Amazon, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga mempengaruhi iklim global. Dalam hal mitigasi lingkungan, kendeng lebih banyak menggunakan jalur hukum, advokasi, dan dialog. Sedangkan Amazon memanfaatkan kombinasi penegakan hukum, teknologi dari pemantauan satelit, serta dukungan internasional dalam konservasi hutan. Pelajaran yang dapat kita ambil dan diterapkan di Indonesia adalah penting melibatkan masyarakat sejak awal proses pengambilan keputusan, memperkuat kajian lingkungan, serta memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan kedua kasus tersebut, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi sebagai bentuk mitigasi konflik lingkungan ini. Yang pertama, pemerintah perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, partisipasi masyarakat harus diperkuat dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Keempat, pendidikan tentang mitigasi konflik lingkungan perlu ditingkatkan agar masyarakat dan generasi semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Sebagai refleksi, konflik lingkungan ini tidak hanya membahas persoalan perebutan sumber daya alam, tapi juga menyangkut keadilan sosial, hak masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Sekian teman-teman presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.